Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya. Kita termasuk dari orang-orang yang menjalankan perintah Allah agar menuntut ilmu, menjadi orang yang terpelajar dan terdidik. Salawat serta salam kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan berkat jasa beliau kita mengenal Tuhan kita dan mengenal tata cara menyembahnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini pertemuan pertama kita perdana dalam mata pelajaran fikih, dan dalam video pembelajaran ini Bapak akan mengantarkan sebagai sebuah pengenalan bagi mata pelajaran fikih atau fikih itu sendiri bagi mereka yang belum begitu mengenal arti fikih. Ya, secara sederhana kita beragama Islam, dan agama Islam yang kita anut ini memiliki dua unsur utama. Unsur yang pertama namanya unsur akidah atau kepercayaan, dan unsur utama dari agama Islam yang kita anut ada namanya syariah atau peraturan. Akidah Islam, seorang muslim percaya kepada Allah Tuhan yang Esa, percaya kepada utusan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad, dan percaya kepada kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia hingga akhir zaman. Ini akidah Islam. Jadi dari sisi akidah atau kepercayaan, orang Islam itu percaya pada Allah, percaya pada Nabi Muhammad, Al-Quran, dan seterusnya. Kemudian terkait syariah Islam atau unsur yang kedua dari Islam, agama Islam, yaitu tentang syariahnya, yaitu tentang aturannya. Peraturan dalam Islam untuk mengatur orang Islam dalam kehidupannya sebagai orang Islam. Salat, zakat, puasa, haji, menutup aurat, jual beli, pernikahan, dan seterusnya. Jadi anak-anakku, seseorang untuk bisa disebut Islam, orang Islam atau Muslim, maka ia harus menganut dua hal tadi. Kalau kita benar-benar orang Islam, maka kita harus memiliki dua hal ini. Yang pertama, berakidah Islam. Itu lihat di atas, berakidah Islam itu artinya memiliki kepercayaan Islam. Yang kedua, bersyariah Islam, maksudnya menjalankan peraturan Islam. Pembahasan tentang akidah atau kepercayaan Islam biasanya dibahas tersendiri daripada pembahasan fikih. Pembahasan tentang akidah atau kepercayaan Islam ini biasanya dalam pengajian tauhid, dan mata pelajarannya di sekolah itu biasanya akidah akhlak. Ya, kalian akan belajar mata pelajaran akidah akhlak di madrasah. Adapun pembahasan tentang syariah atau aturan Islam dipisahkan dari pembahasan akidah. Nama pengajiannya pengajian fikih kalau kita mata pelajaran fikih. Jadi secara ringkas diartikan fikih adalah pelajaran tentang syariah Islam. Jadi kalau kita bicara atau mendengar kata fikih, langsung yang terbersit di pikiran kita, oh berarti tentang aturan-aturan dalam Islam. Ketika disebut fikih berarti aturan-aturan
dalam Islam, yaitu tata cara sholat misalkan ya, tata cara puasa, tata cara zakat, tata cara berhaji, tata cara menutup aurat, tata cara berjual beli. Semua tata cara dan aturan-aturan itu dipelajari dalam ilmu fikih. Ta'rif artinya definisi, artinya pengertian. Apa sih pengertian fikih? Ta'rif itu definisi, definisi itu artinya pengertian. Apa sih pengertian fikih? Bisa kalian lihat di LKS kalian yang sudah kalian beli. Fikih secara bahasa artinya fahmun daqiq, pemahaman yang mendalam. Adapun fikih menurut pengertian para fuqaha, ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang didapat dari dalil terperinci. Mudahnya. Jadi kalau mau tahu aturan-aturan atau hukum-hukum Islam yang mengatur manusia, maka belajarlah di fikih. Ingat, ketika disebut kata fikih, maka yang kalian harus camkan sekali, ketika disebut kata fikih, yang kalian ingat adalah aturan-aturan Islam ya, aturan-aturan dalam menjadi orang Islam. Hukum belajar fikih. Ingat, ketika disebut fikih berarti belajar tentang aturan-aturan menjadi orang Islam. Apa hukum belajar ilmu fikih? Tadi di atas disebutkan, seseorang baru disebut beragama Islam kalau dia berakidah Islam, memiliki kepercayaan Islam, dan dia bersyariah Islam. Disebutkan pula, kalau mau tahu akidah Islam, maka belajarlah ilmu akidah atau ilmu tauhid. Dan kalau mau tahu tentang syariah Islam, maka belajarlah ilmu fikih. Jadi agar orang Islam bisa berakidah Islam dengan benar, maka belajar ilmu akidah wajib. Demikian pula agar orang Islam bisa bersyariah Islam, maka dia wajib belajar ilmu fikih. Jadi hukum belajar ilmu fikih, belajar mengetahui aturan-aturan dalam Islam, maka hukumnya wajib bagi semua orang Islam. Ya, karena orang Islam harus tahu, dia mau sholat, dia harus tahu dulu tata cara sholat. Dia mau puasa, dia harus tahu dulu apa-apa saja yang membatalkan puasa, apa saja syarat sah puasa dan seterusnya ya. Atau dia mau ingin menutup aurat, maka dia harus tahu dulu ilmunya, apa saja yang boleh dipakai, apa yang tidak boleh dipakai dalam berpakaian. Ilmunya harus tahu dulu. Ilmunya dapat di mana? Ya dalam ilmu fikih. Sumber ilmu fikih. Menjadi orang Islam tidak boleh mereka-reka atau menebak-nebak dalam beragama. Semisal ada orang Islam mereka-reka sifat Allah itu apa saja. Atau ada orang Islam misalkan menebak-nebak cara menyembah Allah itu bagaimana. Misalkan dia mereka-reka, saya mau menyembah Allah, caranya bakar dupa deh. Nah, nggak boleh orang Islam itu dalam kepercayaan dan dalam berperilaku dengan aturan-aturan tidak boleh mereka-reka, tidak boleh menebak-nebak. Dalam akidah dan dalam syariah, orang Islam harus berdasarkan dalil. Dalil itu artinya bukti. Jadi tidak boleh asal ngomong tentang Islam kalau tanpa dalil. Orang Islam tidak boleh mengatakan sesuatu tentang Islam kalau dia tidak tahu apa-apa, tidak tahu ilmunya. Maka itu ilmunya didapat dalam ilmu akidah dan dalam ilmu fikih. Dalil-dalil itu ialah ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Objek fikih, maksud objek fikih itu sasaran pembahasan ilmu fikih. Ilmu fikih, ilmu yang membahas tentang aturan-aturan dalam orang Islam. Apa sih yang dibahas oleh ilmu fikih? Jawabannya adalah seluruh perbuatan mukallaf. Seluruh perbuatan mukallaf
Apa itu mukallaf? Orang yang sudah akil balik. Kalau paham ya, akil balik itu ya usia remaja lah. Kalau anak-anak yang sudah usia SMP itu rata-rata sudah akil balik. Mereka orang Islam yang sudah akil balik maka disebut dengan mukallaf, orang yang diberi beban syariat. Nah, dan telah ditetapkan hukumnya. Aku ulangi deh biar jelas. Yang dibahas oleh ilmu fikih adalah seluruh perbuatan orang Islam yang sudah akil balik. Jadi seluruh orang Islam yang mulai berusia remaja, usia SMP sampai dewasa, maka perbuatan-perbuatan semuanya itu dibahas oleh ilmu fikih. Perbuatan mukallaf menurut hukum ketetapan fikih ada beberapa macam. Silahkan dibaca. Ada perbuatan orang Islam itu yang harus dilakukan oleh orang Islam. Jadi orang Islam harus melakukannya. Nah, nama hukumnya ini disebut wajib. Ada perbuatan yang bagusnya sih dilakukan. Nah, kata-kata bagus yang dilakukan ini disebut dengan sunnah. Ada perbuatan mukallaf yang tak mengapa dilakukan. Maksud tak mengapa dilakukan ini, mau dilakukan silahkan, mau enggak melakukan ya enggak apa-apa. Nah, ini dalam ilmu fikih disebut mubah, berhukum mubah. Berikutnya ada perbuatan yang bagusnya sih ditinggalkan. Nah, kata-kata bagusnya sih ditinggalkan ini dalam ilmu fikih disebut makruh. Terakhir, ada perbuatan yang mesti ditinggalkan. Mesti ditinggalkan, ya wajib ditinggalkan. Nah, wajib ditinggalkan itu dalam bahasa fikihnya disebut haram. Bapak ke atas, yang wajib misalkan. Apa sih perbuatan yang mesti dilakukan? Ya, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menutup aurat. Nah, itu hukumnya wajib bagi kita orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah akil balik. Ada yang hukumnya sunnah, seperti puasa sunnah, seperti puasa hari Senin dan Kamis, atau memakai harum-haruman ketika mau sholat. Nah, ini perbuatan yang bagusnya sih dilakukan dan hukumnya disunnah. Perbuatan yang mubah itu seperti apa, Pak? Nah, perbuatan mubah ini seperti kamu mau makan apa? Nah, ini terserah kamu, nak. Nah, kamu mau makan nasi goreng kah malam ini, atau kamu mau beli roti kah? Nah, yang ini milih antara yang awalnya boleh dilakukan itu disebut mubah. Perbuatan yang bagusnya ditinggalkan, Bapak kasih contoh ya, bagusnya ditinggalkan. Yang biasanya para ulama itu menyebutkan seperti makan bawang padahal sebentar lagi mau sholat berjamaah. Wah, ini hukumnya makruh, nak. Bagusnya sih ditinggalkan. Kamu nih lagi makan, lagi suka ngemil bawang, bawang dikemil. Ngemil bawang, bau mulut nggak sikat gigi, berangkat ke ke masjid sholat berjamaah. Wah, harum bawang seluruh masjid. Kasihan. Nah, ini bagusnya ditinggalkan, nak. Jadi hukumnya makruh. Dan hukum perbuatan yang mesti ditinggalkan ini, wah, ini nggak boleh, orang Islam nggak boleh lakukan ini. Seperti syirik kepada Allah, ya, nggak boleh melakukan kesyirikan kepada Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, ini nggak boleh, nah, ya. Atau melakukan pencurian, kezoliman, menganiaya orang, membuli teman, atau menghina, mencaci dan sebagainya, ini hukumnya haram, wajib ditinggalkan orang Islam, nggak boleh dilakukan. Atau pacaran, anak-anak bapak jangan pacaran, nak, ya, hukumnya haram, nak, nggak boleh, ya. Nanti lain kali bapak bahas tentang ini.
Jadi pembahasannya itu adalah beberapa contoh-contoh dari hukum-hukum perbuatan mukallaf. Macam-macam fikih. Ingat, ketika disebut fikih berarti aturan-aturan. Fikih berarti aturan-aturan. Maka aturan-aturan dalam Islam itu macam-macam. Nah, ada namanya fikih ibadah, yaitu aturan tentang cara menyembah Allah. Kita menyembah Allah dengan cara sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, fikih ibadah ini mengatur. Nah, misalkan sholat maghrib itu 3 rakaat, sholat isya itu 4 rakaat, sholat subuh itu 2 rakaat saja. Nah, aturan-aturan seperti itu diatur dalam ilmu fikih, khususnya fikih ibadah namanya. Seperti puasa juga. Nah, diatur cara niat puasa, cara apa saja yang membatalkan puasa dan sebagainya, itu dibahas dalam ilmu fikih, terkhusus dalam fikih ibadah. Lanjut, ada namanya fikih muamalah, yaitu aturan tentang cara bertransaksi, berjual beli dan lain sebagainya kepada sesama manusia. Misalnya Bapak ingin jual beli, membeli sesuatu, atau Bapak ingin menjual sesuatu, maka itu diatur oleh Islam. Orang Islam harus mengikuti aturan itu. Ingin berhutang piutang atau ingin minjam meminjam. Nah, ini atau misalkan ketemu uang di jalan, ketemu dompet di jalan, ketemu barang yang berharga di jalan. Itu ada aturan-aturannya, nggak boleh sembarangan, ada aturannya. Nah, kita harus belajar ilmunya, yaitu ilmu fikih, khususnya fikih muamalah. Berikutnya ada fikih munakahat. Ini aturan Islam terkait pernikahan dan berkeluarga. Nanti kalian kalau sudah besar, berkeluarga, ada aturan-aturannya, nggak boleh sembarangan. Misalkan ingin menikah, maka harus ada walinya, harus ada saksinya, harus ada maharnya dan lain sebagainya. Nah, itu aturan-aturan itu dipelajari dalam ilmu fikih, terkhusus fikih munakahat. Ada lagi namanya fikih jinayah. Ini aturan dalam agama Islam menyelesaikan tindak pidana kejahatan. Tuh, hebat kan Islam itu. Perkara kejahatan saja nggak diatur, ada aturannya. Nggak boleh main gebuk, ada pencuri dipukuli sampai mati, nggak boleh. Islam melarang itu. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Orang Islam itu, ingat, orang Islam di atas tadi pembahasan pertama, dia harus berakidah Islam dan dia harus bersyariah Islam. Bersyariah Islam itu artinya mengikuti aturan-aturan Islam. Nah, jadi dalam tindak pidana kejahatan ada aturannya, nggak boleh main hakim sendiri, harus ada saksi-saksinya dan lain sebagainya. Kalau mau tahu lebih jauh, silahkan belajar fikih, namanya fikih jinayah. Ada lagi namanya fikih siasah. Ini tata cara, aturan-aturan menyangkut mengurusi negara. Wah, hebat kan? Islam juga memberikan aturan-aturan cara bernegara. Misalkan jadi presiden, ini mengurus rakyat saya, gimana ya caranya? Ya, Islam ada ngasih tahu caranya. Nah, misalkan ada cara ini, cara membangun bangunan atau mengatur tata kelola, tata ruang kota misalkan. Nah, itu ada aturan-aturannya dan lain sebagainya. Itu semua diatur dalam fikih siasah namanya. Kalau mau tahu tentang aturan-aturan Islam tentang negara, belajarlah fikih siasah. Ada lagi namanya fikih adab. Nah, ini aturan-aturan Islam terkait cara bertingkah laku dalam keseharian. Ya, aturan-aturan Islam tentang cara bertingkah laku. Orang Islam itu harus berkata jujur, tidak boleh iri dengki. Ya,
apalagi harus sopan, harus menghormati orang tua, menghormati guru, tidak menyayangi teman, tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh berbuat aniaya. Nah, itu diatur dalam aturan-aturan Islam, dipelajari dalam fikih, namanya fikih adab. Termasuk cara berpakaian tadi ya. Jadi kalau mau tahu cara berpakaian orang Islam misalkan, Pak, pakaian orang Islam itu seperti apa? Oke, kita belajar fikih adab. Dan apa nih? Misalkan, oh pakaian laki-laki Muslim itu oh, nggak boleh pakai sutra. Nah, salah satu contohnya ya, nggak boleh pakai kain sutra, nggak boleh laki-laki Muslim. Terus dia nggak boleh pakai celana pendek. Nah, anak laki-laki anaknya main bola nih pakai celana pendek, kelihatan auratnya, nggak boleh nak, ya nggak boleh nak ya. Pakai celana panjang aja main bola. Itu sudah diatur oleh agama kita nak. Itu harus dilakukan ya, menutup aurat. Anak-anak perempuan, anak-anak gadis, karena sudah akil balik, sudah mukallaf, maka dia tata cara berpakaiannya diatur dalam Islam. Ya nggak boleh kelihatan rambut, harus pakai hijab, pakaiannya nggak boleh ketat, pakai legging apa namanya, ketat nggak boleh nanti. Terus atau transparan kelihatan kulitnya dan lain sebagainya. Ini diatur dalam Islam dan dipelajari dalam namanya fikih adab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini hanya pengantar sarjana tentang fikih. Ada beberapa pembahasan yang Bapak tinggal dari buku LKS yang kalian dapatkan, yang sudah kalian beli. Ini pengantar Bapak ini akan kalian teruskan dengan membaca ulang LKS yang kalian beli itu agar menambah pemahaman. Video ini mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita berdoa kepada Allah agar memudahkan pemahaman ini, dan tentunya saja bermanfaat buat diri kita sendiri nak ya. Kita belajar fikih untuk kita mengetahui aturan-aturan dalam beragama Islam. Itu saja dulu anak-anakku yang Bapak sayangi, yang Allah kasih sayangi. Pembahasan kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam pembahasan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.